mendapatkan kekuatan dan menjalani hidup sebagai pengikut Kristus itu memang bukan sesuatu yang mudah. Puji Tuhan, kita masih diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh menjalani hidup hari-hari kita, dan terlebih Tuhan masih perkenankan kita semuanya untuk kita dilayakkan datang menghampiri tahta kudusnya, semua karena anugerahnya. Kalau bukan karena Dia yang melayakkan kita, maka keberadaan kita tidak ada satupun yang boleh didapati berkenan kepada Allah. Sebab itulah mari kita pergunakan waktu yang ada ini, yang luar biasa ini dengan sebaik-baiknya, karena satu kali nanti kita tidak punya kesempatan lagi untuk menjalani hidup yang kita jalani ini. Oleh sebab itulah mari kita jalani hidup ini dengan bijak, kita jalani hidup ini dengan penuh kesadaran akan satu kali waktu nanti kita tidak punya lagi kesempatan untuk dapat menjalaninya. Hari ini adalah hari yang Tuhan percayakan. Mari temukan dan jadikan setiap kita menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pada petang sore hari ini di dalam doa, karena kita meyakini seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, sia-sialah segala usaha orang yang membangunnya kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Itu tertulis di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Sebab itulah segala apapun yang kita kerjakan, kita tidak akan pernah menjadi berhasil kalau Tuhan tidak terlibat di dalam segalanya. Oleh sebab itulah mari kita awali perhimpunan ibadah kita yang saya yakini Allah hadir tidak hanya bersama saya, tapi Allah hadir pun di tempat di mana saudara berada. Dan Tuhan yang penuh kasih itu, Dia senantiasa melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu yang dari hari ke hari Engkau telah menopang kami. Dari waktu ke waktu kekuatan-Mu sudah Engkau karuniakan atas setiap kami, sehingga dalam segala hal kami dibuat cakap menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih, topang terus langkah-langkah hidup ini untuk kami tetap tegak di dalam iman, tetap terus berjalan dalam kehendak-Mu yang kami yakini Tuhan, waktu dan saatnya akan tiba. Sungguh dari segala kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan itu akan tergenapi, karena sungguh Kau telah berfirman, langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan Allah tinggal kekal sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kau hadir ya Tuhan, dan Kau mengambil alih seluruh acara pelayanan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Dalam kekuatan kasih-Mu, dalam kekuatan kuasa-Mu, Engkau limpahkan atas setiap kami, mengurapi setiap kami, menolong dan mengurapi hamba-Mu, menyerahkan seluruhnya keberadaan hamba-Mu di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita awali lebih dulu dengan satu pujian di mana semua sungguh karena kemurahan-Nya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
menyadari apapun yang dapat kita kerjakan, sungguh kita sadari ada keterbatasan yang harus kita akui. Sekalipun Allah memperlengkapi keberadaan manusia ciptaannya, sesuatu yang luar biasa, melebihi dari segala ciptaannya, tetapi bagaimanapun juga keberadaan kita ada keterbatasannya. Tak kala kita sudah jatuh di dalam dosa, tapi dalam Kristus Yesus Tuhan, Dia berkenan menyatakan kekuatannya untuk mendongkrak setiap kita semuanya, dan kita memiliki kemampuan yang sungguh karena kemurahan Allah lah untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Layak Dia terima segala pujian. Kita naikkan pujian bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, kekal syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Ingin saya tegaskan sebelum kita mendengarkan kebenarannya yang luar biasa yang memberkati kita, saya ingin sampaikan pemberitaan yang saya sampaikan bukan pemberitaan untuk siapa dan dari siapa, tetapi saya ingin memberitahukan pemberitaan yang saya sampaikan adalah pemberitaan Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah kalahkan maut, Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, Yesus juga yang menjadi sumber pengharapan dan kemenangan bagi kita semua. Itulah yang akan saya beritakan, dan kiranya berita yang sukacita yang luar biasa ini boleh kiranya memberkati setiap saudara semuanya. Amin. Saya akan bacakan pembacaan firman Allah yang terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Hakim-Hakim pasal yang ke-16
ayat yang ke-22, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Kalau kita baca sekilas ayat ini, apa dahsyatnya pernyataan Allah ini? Apa manfaatnya, apa faedahnya bagi kita? Bagaimana rambut keberadaan kita biasa, kalau kita panjang, kita potong, kita rapikan. Tetapi di dalam pembacaan firman Allah ini mencakup sesuatu yang luar biasa. Kasih Allah yang begitu sangat mendalam, yang Allah ingin nyatakan kepada kita semua melalui suatu peristiwa dari seorang yang bernama Simson yang telah terpotong rambutnya, dan selang beberapa waktu kemudian rambut itu dikatakan mulai tumbuh kembali. Apa yang dapat kita pelajari? Edukasi apa yang dapat kita peroleh dari firman Allah ini? Apa yang akan Allah bicarakan melalui firman Allah ini untuk kita semuanya? Nah, saya teringat dalam pernyataan surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius, bahwa segala firman yang disampaikan Allah adalah bermanfaat untuk bagi kita semua. Maka saya percaya apa yang dituliskan ini itu juga bermanfaat bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya untuk memberikan pemahaman dan pengertian agar firman Allah ini boleh memberkati setiap kita semuanya. Dari pernyataan firman Allah yang kita baca ini, kondisi keadaan Simson pada waktu itu sungguh dalam keadaan yang begitu sangat buruk, begitu sangat membuat kehidupannya penuh dengan penderitaan. Bagaimana saya katakan kehidupannya mengalami banyak penderitaan. Dia hidup di dalam penjara, terbelenggu, dicukil matanya menjadi buta, dipekerjakan menjadi budak, dan terlebih dia diolok, dihina, dijadikan pelawak yang bukan menjadi profesinya. Dan itu yang terjadi, yang dialami oleh Simson. Dalam kondisi yang keadaan yang sedemikian, pengharapan apa yang dapat dijadikan harapan untuk dapat mengubah semua situasi itu? Dengan keberadaan yang sudah tidak berdaya, dan keberadaan yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengubah semuanya itu, selain hanya berpasrah kepada kondisi keadaan yang sedang dialaminya. Tetapi dalam pembacaan firman Allah ini, saya melihat Allah tetap peduli, Allah tetap mengasihi, dan Allah tetap senantiasa menunjukkan akan kasih-Nya, pembelaannya untuk siap memulihkan seperti semula sesuai dengan rancangan-rancangan Allah yang Allah rancangkan atas keberadaan kehidupan dari Simson ini. Dari firman Allah ini pula memberikan edukasi kepada kita. Mungkin saat ini kita mengalami keterpurukan, di mana orang lain berkata sudah tidak ada harapan, dan logika kita berkata pun benar, sudah tidak ada harapan. Kondisi keadaan kita sudah terpuruk, kondisi keadaan kita mungkin sudah tidak lagi dapat menatap hari esok yang senantiasa memberikan masa depan yang cerah bagi kita. Semua sudah tidak ada harapan lagi. Apakah dalam kondisi yang sedemikian ini kita larut dalam segala situasi ini, lalu kita merenungkan nasib kita, lalu kita mungkin berkata seperti Ayub, mengutuki ahli kelahiran kita. Terlebih-lebih mungkin kita suudon, kita mungkin berprasangka buruk kepada Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan saya mengalami semua seperti ini? Dan kalau kita menghadapi semuanya ini, yang ada hanya putus asa, yang ada hanyalah ketawaran hati. Tapi firman Allah datang kepada kita pada saat ini
bahwa sungguh rambut yang sudah terpotong, rambut yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan dicukur itu mulai tumbuh. Ini bicara apa, saudaraku? Ini bicara kasih karunia Allah masih ada di tengah-tengah keberadaan terpuruk. Karena kita tahu Simpson sebelumnya dia berjaya, dia menjadi orang yang disegani, dia menjadi orang yang hidup dalam kekuatan yang datang dari Allah. Hidup yang tidak pernah mengalami yang namanya kekalahan. Kemenangan demi kemenangan selalu mewarnai hidupnya. Dan betapa happy-nya, betapa bahagianya kehidupan yang sedang berlangsung dalam kondisi yang sedemikian ini. Tetapi pada akhirnya kekuatan itu sirna, kekuatan itu lenyap, dan dia menjadi pribadi yang lemah, menjadi pribadi yang tak berdaya, menjadi pribadi yang dikalahkan. Yang semua itu bukan di dalam rancangan Allah, bukan dalam kehendak Allah. Karena Allah dalam kehendaknya dari semula, Dia selalu merancangkan untuk kita memiliki bagian dari apa yang dijanjikan. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 9, dikatakan telah menyatakan rahasia kehendaknya, di mana Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya yang sebelumnya tidak mengerti apa solusi, apa yang harus diselesaikan dalam menghadapi persoalan pada waktu saat di mana bangsa Israel dia ditekan selama 40 tahun lamanya oleh bangsa Filistin. Dan itu pun karena perbuatan orang Israel yang jahat di mata Allah. Dan Allah izinkan semua itu terjadi, tidak lain adalah karena kasih Allah yang tidak ingin semakin orang Israel tersesat dan hilang arah dari tujuan panggilan Allah yang telah ditetapkan dalam kehendaknya, yang dimulai dari nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang telah bersumpah untuk senantiasa menyatakan segala berkat-berkatnya, yang akan menjadi satu bangsa yang dibedakan dengan segala bangsa manapun. Dan kondisi keadaan yang sedemikian ini tidaklah dapat dipikirkan apa yang dapat diselesaikan, tapi Allah berkenan menyatakan rahasia kehendaknya. Yang namanya rahasia itu, saudaraku, sesuatu yang hanya tertentu orang-orang yang bisa memahami dan memiliki pengertian. Dan rahasia itu yang sebelumnya itu sangat tertutup, sekarang telah dibuka oleh Allah dan memberikan pernyataan itu kepada ibunya wanita yang memiliki suami yang bernama Manoah itu. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Allah berkenan menyatakan rahasianya, kehendaknya untuk mengatasi segala persoalan yang dihadapi orang Israel. Dengan jelas ada visi, ada misi. Bagaimana kelahiran Simpson itu telah ditetapkan semula oleh Allah menjadi nasir Allah, yang Allah percayakan dengan luar biasa untuk membebaskan orang Israel dari tekanan bangsa Filistin selama 40 tahun. Dengan lain kata, memberikan pembebasan, memberikan kemerdekaan, memberikan sukacita, damai sejahtera, di mana Allah tetap peduli dan tetap menyatakan kasih-Nya. Dan inilah yang Allah telah nyatakan suatu rahasia kehendaknya. Dan bagaimana Simpson menjalani dalam hari-hari hidupnya sesuai dengan maksud-maksud Allah. Kepada kita pun juga Allah berkenan menyatakan rahasia kehendaknya di dalam Kristus Yesus yang telah ditetapkan dari semula untuk kita berada di dalam jalur Allah, jalur kemenangannya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Syukur kepada Allah yang selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dan inilah yang Allah sedang rancangkan, yang Allah nyatakan rahasianya di dalam Kristus melalui kebangkitannya yang telah mengalahkan maut itu.
Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada saya dan saudara. Hidup saudara dan hidup saya tidak jauh berbeda seperti apa yang Allah rancangkan dalam pribadi Simson. Dan satu rahasia kehendak-Nya yang Allah ingin menyatakan kemuliaan-Nya, kebesaran-Nya di dalam kita dan melalui kita, yang dikerjakan oleh iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi, yang sudah tersalib mati, dan pada hari ketiga Dia bangkit. Dia menjadikan dirinya sebagai pemenang, yang menjadi sumber pengharapan, kekuatan, menjadi sumber kemenangan bagi kita semuanya. Lebih lanjut dikatakan di dalam ayat 11 dalam kitab Efesus pasal yang pertama, di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dari semula ditentukan untuk kita menerima sesuatu bagian sesuai dengan kehendak-Nya, di mana dikatakan di sana, dan Allah bekerja. Allah tidak tinggal diam, tapi Dia terlibat. Dia ada bersama-sama dengan kita, sehingga apa yang kita kerjakan bukan lagi dengan segala kekuatan kita, tapi Allah bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, menurut segala yang ditentukan oleh Allah, yang di dalamnya Allah ingin kita memiliki roh yang dengar-dengaran. Allah menghendaki kita menjalani terus dalam pola kehendak-Nya. Dan saya percaya, selama kita hidup dalam pola kehendak-Nya, selama kita hidup dalam ketentuan-ketentuan Allah, sebagaimana Simson, selama dia hidup dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri, Allah bekerja, Allah berkarya di dalam kehidupan Simson menurut keputusan-keputusannya, menurut segala kehendak-Nya, yang tidak lain adalah ingin memberkati setiap umat-Nya. Adalah satu kebahagiaan tersendiri dari seorang bapa waktu melihat anak-anaknya hidup dalam suasana penuh sukacita, hidup dalam suasana penuh damai sejahtera, hidup penuh dengan suasana limpah dengan segala berkat-berkat-Nya. Dan lebih lagi, dalam satu pernyataan yang dikisahkan dalam perumpamaan anak yang bungsu yang terhilang itu, dia pernah berkata, segala milik Bapa adalah milik anak. Bagaimana Allah mengaruniakan segala yang ada di sorga, seperti dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama ayat ketiga, telah dikaruniakan kepada kita. Dan inilah jati diri kita, inilah yang Allah telah tetapkan bagi kita, untuk kita diberkati menjadi berkat. Seperti dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 38-39, maka dari dalamnya akan memancarkan aliran-aliran air hidup. Artinya melalui kita dan di dalam kita, di mana Allah berkarya menurut rahasia keputusan dan kehendak-Nya dalam memberkati kita untuk kita hidup menjadi berkat. Sebagaimana Allah melengkapi Simson dengan kuasanya yang luar biasa, dan tidak lain karena Roh Allah sendiri berkenan meliputi kehidupannya. Maka Roh Kudus yang telah diutus di dalam kehidupan pribadi Kristus untuk kita semuanya berkenan hadir dan diam dalam pribadi kita, untuk Dia berkuasa memperlengkapi kita dan kekuatan yang luar biasa. Saya teringat pernyataan nubuatan yang dikatakan oleh kitab Yesaya, yang pada yang tergenapi dalam pribadi Yesus dalam Lukas pasal 4. Roh Allah ada padaku, untuk aku pergi memberikan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kabar baik, kabar pengharapan, kabar sukacita, seperti dikatakan bangsa-bangsa hidup di dalam kegelapan yang dinaungi oleh kematian, dalam melihat terang Tuhan yang terbit itu. Terang berbicara sesuatu kehidupan yang akan menatap hari esok dengan penuh sukacita. Roh Allah ada padaku, seperti dikatakan dalam Lukas pasal 4. Dikatakan lebih lanjut, untuk pergi membebaskan yang terbelenggu, untuk pergi melepaskan yang terikat, untuk pergi mencelikan mata yang buta,
terlebih-lebih yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sesuai dengan firman Allah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang tidak bisa melihat cahaya Injil, yang tidak lain adalah kemuliaan Allah sendiri. Maka keberadaan Simson untuk menyatakan siapa Allah yang disembah oleh Israel, sehingga dia adalah satu-satunya Allah yang maha besar, yang tidak dapat disamakan oleh apapun dan siapapun. Untuk setiap mata orang Israel tercelik matanya, bukan kepada siapa, bukan kepada apa, tapi kepada Dia, Allah pencipta langit dan bumi, yang memperkenalkan dirinya Alfa Omega, yang awal yang akhir, yang telah berkata dalam kitab Yesaya, siapakah yang akan menjadikan sama dengan aku? Hendak dengan siapakah akan menyamakan aku? Inilah pernyataan Allah sekaligus menantang, dan tidak ada satupun yang dapat menyamai keberadaannya, karena memang Dia adalah Allah yang maha besar. Dan melalui karya Allah yang dinyatakan menurut rahasia kehendaknya di dalam pribadi Simson ini, ada yang menyatakan bahwa sungguh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat, adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang begitu sangat ajaib, yang melampaui dari segala apa yang dapat kita pikirkan, yang dapat kita mengertikan semuanya itu, karena semua itu melampaui dari segala apa yang ada. Dari keberadaan yang sedemikian Allah buktikan, dan Allah menginginkan atas setiap kita pun untuk kita juga pergi membebaskan yang terikat, melepaskan yang terbelenggu, memerdekakan yang tertawan, dan menjadikan setiap mata yang buta. Dan Allah menginginkan di dalam kita, melalui kita, tidak hanya kita mendapat bagian dari segala berkat itu, tapi Allah ingin kita mengalirkan berkat itu. Sebab itulah betapa pentingnya peran Roh Kudus atas setiap kita. Betapa pentingnya peran Roh Kudus tetap berkarya di tengah-tengah gerejanya. Betapa kita tetap mengharapkan karya Roh Kudus tetap nyata di tengah-tengah kita. Bagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan, tak kala Roh Kudus telah undur, Roh Allah sudah tidak lagi bersama dengan Simson. Keberadaan Simson berbalik 180 derajat. Dia tidak berdaya, dia lemah, dan pada akhirnya tidak lain hanya menjadi bahan olok-olokan, sindiran-sindiran, hinaan-hinaan, ejekan-ejekan yang sebelumnya itu tidak pernah terjadi, yang sebelumnya itu tidak pernah teralami, dan itu tidak pernah dirancangkan oleh Allah. Tapi sejak Roh Allah meninggalkan keberadaan Simson, dia menjadi satu kehidupan yang sungguh-sungguh tidak lagi dalam keadaan yang luar biasa, tapi menjadi keberadaan yang lemah. Saat ini sadarlah kita semuanya, oleh karena kita telah berjalan di jalur yang bukan dari Tuhan. Tuhan pernah ngomong kepada Yosua, fase yang pertama ayat 7 dan 8. Dikatakan di sana, jangan lupa kamu Yosua untuk memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan siang dan malam, bertindak dengan hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka Tuhan berkata, perjalananmu akan dibuatnya beruntung dan berhasil. Di tengah hambatan sekalipun, di tengah tantangan sekalipun yang melampaui keberadaan kita untuk bisa beruntung dan berhasil, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Roh-Nya yang dahsyat bekerja di tengah-tengah kita yang mau hidup taat, yang mau hidup dalam otoritas firman, yang mau hidup di dalam terang kebenarannya, seperti yang dikatakan menurut kehendaknya, menurut yang Allah inginkan. Maka Allah bekerja di dalamnya. Berkali-kali saya ngomong, Allah tidak pernah bekerja di luar firman-Nya. Tidak ada urusan Allah dengan semua itu, karena Allah hanya berurusan dengan firman-Nya.
Dan sementara kita hidup dalam firman-Nya, maka Allah pastikan siapa yang percaya kepada batu hidup itu, dia tidak akan dipermalukan. Itu sebabnya lah keberadaan Simpson telah diwanti-wanti sebelumnya, telah diingatkan sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya Allah telah berbicara. Dan ini bicara bukan masalah rambut secara lahiriah, tapi ini bicara penundukan diri. Ini bicara sebuah ketaatan. Ini bicara kehidupan yang bersedia kehilangan hak dalam hidupnya untuk dia menjalani hari-hari hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Berapa banyak Tuhan ingin memimpin kita terus dalam firman-Nya. Itu sebabnya firman-Nya dikaruniakan. Bukan cuma sekedar menjadi bacaan. Bukan cuma sekedar berhenti kepada sebuah pengetahuan. Bukan cuma sekedar memberikan kepada kita ada perkara-perkara besar yang menanti, yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Tapi lebih dari itu Tuhan menginginkan dia firman-Nya untuk kita taat, untuk kita tunduk. Sebesar apapun kuasanya, sebesar apapun dahsyatnya, dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari dari hadapanmu. Keberadaan kita akan tetap terus dalam power kuasa Allah, sementara kita mau hidup menundukkan diri, dan itu terbukti dalam pribadi Simpson. Sementara dia tetap tunduk, dia tetap mampu memelihara rambutnya, tidak kena pisau, agar tidak terpotong, maka kekuatan Allah akan tetap nyata, dan Allah tidak pernah mengingkari, dan Allah tetap konsisten dengan segala komitmennya. Simpson tidak akan pernah dipermalukan, tapi sebaliknya dia tampil menjadi lebih dari seorang pemenang. Kita mau koreksi hidup kita. Kita mau minta Roh Kudus menerangi hati kita. Sejauh mana hati ini kita mau taat kepada Tuhan. Allah tidak melihat segala bentuk cara lahiriah yang kita tampilkan. Walaupun apa yang kita tampilkan secara lahiriah itu ada ekspresi mungkin dari jiwa kita, yang kita nyatakan ada sesuatu hal yang indah. Tetapi Allah tidak tertarik hanya lahiriah, kalau di dalamnya tidak ada sikap hati yang menghormati kekudusan Allah, menghormati kesucian Allah, menghormati firman kebenarannya. Saya berdoa hari-hari ini kiranya Tuhan tolong agar kuasa urapannya yang dijanjikannya tidak lenyap dan tidak hilang di tengah-tengah gerejanya. Sehingga gereja bukan seperti tong kosong nyaring bunyinya, berbicara akan dahsyatnya Allah, berbicara akan luar biasanya perkasanya Allah kita, tapi tidak nyata di tengah-tengah kita. Seperti yang pernah terjadi pada waktu zamannya Hofni Pinehas, yang ada di bawah pengasuhan Imam Eli. Dia pikir kalau membawa tabut perjanjian Allah di tengah-tengah pertempuran melawan orang Filistin, maka seperti yang dahulu, keberadaan dahsyat dan kehadiran tabut Allah itu memberikan nuansa sesuatu yang luar biasa, dan itu diakui oleh dunia waktu itu, termasuk dari orang Filistin. Tetapi Allah justru tidak ada di tengah-tengahnya karena kekudusannya, karena tidak pernah menghargai Allah. Dikatakan Hofni Pinehas adalah hamba-hamba Allah yang jahat, seperti bangsa Israel yang pada mulanya dikatakan dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang pertama, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mari kita mau koreksi. Kita mau menyadari seperti Simpson dalam keadaan yang terpuruk itu. Dia berkata, ya Tuhan. Dengan lain kata dia mohon pengampunannya. Dengan lain kata dia mau kembali dan pola Allah. Dengan lain kata dia mau kembali dalam kebenaran-kebenarannya. Hari ini jangan bicara berkat, jangan bicara kuasa, jangan bicara kemuliaan. Sekalipun semua itu dijanjikan Allah, tapi itu semua tidak akan pernah nyata kalau kita, gerejanya, hamba-hamba Tuhan, tidak pernah ada sikap hati yang mau tunduk. Tidak pernah ada sikap hati yang dijalankan dengan penuh rasa takut dan hormat.
yang memiliki integritas diri, yang bukan menampilkan dengan pencitraan, yang hanya dipuji orang, tetapi sungguh-sungguh memiliki integritas yang didasari hanya hormat dan tunduk kepada Allah. Sehingga gereja dalam pelayanannya tidak akan menjadi seperti tong kosong nyaring bunyinya, tidak hanya seperti senapan yang hanya terdengar suara dor, tetapi tidak ada amunasi di dalamnya, tidak ada peluru di dalamnya, tidak ada kenyataan-kenyataannya. Karena Roh Allah sudah meninggalkan. Kita kembali perlu minta Roh Kudus berkarya kembali. Dan Roh Kudus menyatakan rambutnya mulai bertumbuh kembali. Allah tetap menyatakan kemurahannya. Allah tetap menyatakan segala kasih karunia-Nya. Sadarlah, Allah menanti pertobatan gerejanya. Allah menanti pertobatan dari hamba-hambanya, dari setiap kita semuanya. Dan tidak hanya untuk kita menikmati kemuliaan dan berkat-Nya, tapi ingin menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah, dan mampu mengalirkan air kemana air itu mengalir, seperti dikatakan dalam kitab Yeskiel. Di sana akan membawa perubahan. Rindu keberadaan kita semuanya. Perkara-perkara ini bukan hanya berhenti kepada sebuah cerita, berhenti kepada sebuah kisah, keberadaan dahsyatnya Allah di masa lampau. Tapi saya mau berkata, sekalipun itu semua terbukti dan nyata, semuanya itu menjadi sejarah, tapi Allah tidak berhenti sampai di sana. Karena di dalam kitab Wahyu berkata, pasal 4 dikatakan, Dia Allah yang sudah ada, Allah yang ada, dan Allah yang datang. Dan dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Dia tidak pernah berubah dari sekarang sampai selamanya. Inilah firman pengharapan yang melahirkan kekuatan iman untuk kita kembali, untuk kita meninggalkan segala kefasikan kita, kefasikan kejahatan kita. Gereja harus sadar itu. Saya teringat keberadaan daripada pelayanan Raja Hizkia. Bagaimana Hizkia tampil menjadi satu raja yang begitu luar biasa karena penyataan Allah. Salah satunya, dia berkenan mengeluarkan hal yang cemar itu dari bait kudusnya. Keluarkanlah apa yang cemar. Allah minta ada pemberesan. Dengan yang kata kita mau bertobat kepada Allah. Simpson meresponi pada saat dia mungkin menjamah kepalanya. Dia mulai melihat ada rambut yang mulai tumbuh, di mana dia mulai kembali menaruh pengharapan bahwa Allah masih berkenan untuk menyatakan seperti yang dijanjikan semula sesuai dengan ketetapannya. Begitu pula kita mendengar firman Allah pada petang sore hari ini. Tak kala kita mendengar suaranya, biar kita jamah kepala kita, untuk kira Roh Kudus menerangi pikiran dan menerangi seluruh logika kita, untuk kita melihat Allah masih menyatakan kemurahan-Nya, Allah masih berpegang teguh kepada perjanjiannya, dan Allah tidak akan pernah mengingkari komitmennya dari segala apa yang Dia pernah katakan, yang telah disumpahkan, yang Dia sumpahkan pada nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Hari ini Anda mendengar firman-Nya, Allah ingin berbicara kepada kita semua. Dan kita tidak akan menjadi orang-orang yang biasa-biasa, dalam standar-standar yang biasa. Kita adalah orang yang akan dijadikan pribadi-pribadi yang luar biasa. Sebab Allah kita luar biasa. Dan melalui itu Allah bekerja di dalam kita untuk menyatakan kehendak-Nya sesuai dengan bagian yang Allah nyatakan menurut rahasia kehendak-Nya, yang dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya mau bicara kepada semua saudara, termasuk pada saya. Kalau saya beriman dengan mulut, saya mengaku Yesus Tuhan, dan hati yang percaya, itu bukan karya siapa, itu bukan karena pengkhotbah oleh kekuatan manusia siapa, tapi dikatakan oleh Paulus, perkenanan Roh Kudus menyatakan itu. Dan saya boleh mengaku dengan mulut saya dan yakin dalam hati saya, Yesus adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit dalam hidupnya. Itu karya Roh Kudus, dan Roh Kudus akan berkarya menurut rahasia kehendak-Nya, bekerja sesuai dengan ketetapannya. Saya ulangi lagi, sesuai dengan kehendak-Nya. Jalanilah bersama Tuhan, kita akan terus dalam kemenangan-Nya yang tidak akan pernah dipermalukan. Dari sikap ini, mari kita mau merendahkan hati. Simpson mengakui kebodohannya.
Simpson mengakui ternyata dia sudah jauh dari kebenarannya. Dia bermain-main dengan dosa. Jangan biarkan setan membujuk kita dengan kondisi yang membuat kita terpisah dengan Allah. Simpson dikatakan di dalam firman Tuhan, di mana dia melihat seorang perempuan sundal dalam Hakim-Hakim pasal 16. Kecantikannya, kemolekannya yang ditampilkan dari perempuan sundal yang berdandan sedemikian rupa membuat Simpson terpikat. Akhirnya dia jatuh dalam pelukan wanita itu, dan pada akhirnya dia menjual rahasia yang seharusnya dia tetap pertahankan, dan segalanya pada akhirnya dia menjadi terpuruk. Jangan sampai dunia yang menawarkan segala keindahannya, kita mulai terpikat dan kita mulai tertarik, dan pada akhirnya kita memilih jalan itu, dan sekaligus kita sudah kehilangan arah, dan sekaligus kita sudah tidak punya visi dan misi sejalan seperti apa yang Allah kehendaki. Sekaligus kita bukan lagi menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Allah. Bagaimana pada akhirnya lewat kisah ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Lawan musuh iblis dikatakan dalam surat Petrus, dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk dapat mencari mangsanya. Siapa dapat diluluhnya? Pada waktu itu singa yang dikatakan seperti singa yang berkeliling mencari mangsanya, dia mencoba mencari kesempatan menggoda bagaimana Simpson untuk dapat dijatuhkan. Demikian pula kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga. Seperti Yesus pernah berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam dosa. Sehebat apapun pelayanan kita, sedahsyat apapun pelayanan kita, sehebat apapun gereja yang kita bangun dengan segala aksesoris, mungkin dengan segala sesuatu yang melengkapinya dengan luar biasa, kalau sudah kehilangan doa, tidak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita dengan mudah dapat dipatahkan. Pada akhirnya lewat kisah yang dikatakan rambut itu semua bertumbuh, mengajar kepada kita, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Seperti dikatakan dalam kitab Yesaya 60, bangkitlah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Saya percaya waktu Simpson mulai bangkit, kemuliaan Tuhan mulai kembali nyata, pemulihan kembali nyata. Seperti dikatakan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, mengakui segala kejahatannya, meninggalkan segala kejahatannya, dengan kata bertobat kembali kepada jalur, kembali kepada kebenaran Allah, maka Tuhan berkata dia akan mengampuni dosa kita, dan dia berkata akan mendengar doa kita, dan terlebih dia berkata dia akan memulihkan keberadaan kehidupan seperti yang dijanjikan. Dan Allah pulihkan, dan Allah nyatakan kepada Simpson, Allah nyatakan kepada dirinya, bangkitlah hamba-hamba Tuhan. Mari kita mau senangkan Allah. Jangan terus membuat Roh Kudus berduka. Jangan membuat Roh Kudus terus berduka. Sadarilah, gereja sejak semula telah desain, direncanakan, yang pernah dinyatakan kepada Simon Petrus, di mana waktu Tuhan bertanya, menurut kamu siapakah aku? Dalam Matius 16, dengan lantang, dengan tegas Simon berkata, kalau Mesias anak Allah hidup. Dan sekaligus Tuhan memberikan pernyataan, di atas batu karang ini aku membangun jemaatku, di mana Allah mau tak dapat menguasainya. Saudara, mari kita mau belajar, kita mau sungguh-sungguh serius dalam hidup kita. Sudah waktunya untuk kita tidak bermain-main. Kita tidak akan terus membiarkan tudung kepala kita dicukur, tapi biarlah kiranya tudung kepala kita tetap dipenuhi dengan kemuliaan Allah lewat ketaatan-ketaatan kita. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih, dan saya bangga punya Allah. Seperti dikatakan, rambut kepala yang sudah tercukur itu mulai bertumbuh. Mungkin sudah hilang, mungkin tinggal kenangan, tapi mulai bertumbuh kembali. Dan kita tidak hanya mendengar cerita di masa lampau, tapi generasi kita saat ini maupun yang akan datang, terulang kembali sejarah bahwa sungguh firman-Nya bukan basa-basi,
Tapi firman-Nya seperti katakan janji Allah dalam Kristus Yesus Tuhan adalah iya dan amin. Pada petang sore hari ini dalam ibadah yang berbahagia ini, Allah ingin menyapa kepada kita. Izinkan Tuhan kembali hadir nyata melalui ketaatan kita yang menjunjung tinggi akan firman-Nya yang kita hormati dalam setiap kita. Saya percaya, saya yakin, karena Allah telah menetapkan kita bukan untuk jadi ekor, tapi jadi kepala, bukan turun, tapi naik. Dan janji ini sudah tergenapi, akan tetap terus tergenapi sejauh mana kita membuka hati kita bagi firman-Nya. Sungguh dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang mendengar firman-Nya serta yang memeliharanya. Pada petang sore hari ini dikatakan dalam kitab Ibrani, manakala engkau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati. Jangan kita terlalu banyak melihat kekurangan orang lain, lalu kita lupa untuk mengoreksi diri kita sendiri. Seperti berkata, mengapa engkau berkata kepada saudaramu untuk melepaskan selumbar di matanya, sedangkan balok di depan matamu sendiri tidak diketahui. Kerap kali kita terlalu banyak menjadi polisi bagi orang lain, tapi terlalu longgar untuk menjadi polisi bagi kita sendiri. Mari kita mau menjadi polisi bagi kita sendiri, untuk kita mengawasi, untuk kita senantiasa mengamatinya. Seperti kitab Efesus, biarlah kita memperhatikan hidup kita dengan seksama, untuk kita menjalani tidak menjadi orang yang bodoh, yang bebal, tapi menjadi orang yang arif. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mari kita jaga kekudusan, kita jaga kesucian hati, kita berjalan terus dalam terang firman-Nya. Seperti dikatakan, kalau kita menetapkan firman Allah menjadi barisan depan kita, maka kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan Allah pulihkan Simpson, Allah ingin pulihkan setiap kita semuanya. Dan Allah bekerja menyatakan perkara-perkara yang luar biasa. Terimalah firman-Nya, bukalah hati saudara, dan berkatalah pada Tuhan, ya Tuhan, ini aku. Setiap doa sudah didengar, seperti Tuhan mendengar doa Simpson yang dinanti-nantikan Allah. Kesadaran ini, dan kiranya ini pun boleh melahirkan sikap doa yang berkata, Tuhan, ampuni kami, pulihkan kami, jamah kami kembali. Saya percaya, dikatakan dalam kitab Yesaya, sekalipun segala bukit, segala gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati semua saudara dengan segala berkat kasih karunia-Nya untuk memimpin kita dalam kemenangannya kepada kemenangannya. Mari kita tunduk hati, kita berdoa. Bapa, biar firman-Mu ini menyadarkan atas setiap kami bahwa Kau tetap peduli, bahwa Kau tetap mau tahu, Engkau tidak berlaku masa bodoh, dan keberadaan yang sedang menerpa gereja-Mu. Hamba berdoa, ya Tuhan, cukup ejekan, hinaan buat gereja-Mu. Cukup Tuhan semua yang telah diperkatakan atas gereja-Mu. Semua bukan karena Engkau yang lemah, semua bukan karena Engkau yang berubah, tapi sikap hati kami, karena keberadaan kejahatan kami, khususnya hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya, karuniakan roh hati yang baru, roh hati yang taat, dijauhkan dari hati yang keras. Bapa, kami tidak meragukan akan keberadaan-Mu karena Kau tidak pernah berubah, tapi kami mau menyikapi sikap hati kami seperti yang Kau hendaki dari sejak semula, untuk kami dapat bagian dalam rancangan-Nya, untuk Engkau bekerja, berkarya seturut dan kehendak-Mu yang tidak akan pernah gagal itu ya Tuhan. Bapa,
Ampuni segala dosa kami. Kerap kali kami terlalu menjadi bagian untuk melihat kekurangan orang lain, tanpa kami mau mereaksi diri kami sendiri. Tapi biarlah pada saat ini kami duduk diam. Koreksi kami, benahi kami, tata kami pada jalur-jalur-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak kehilangan arah dan tujuan panggilan semula atas setiap kami, sehingga kami tidak menentukan pilihan-pilihan menurut cara pandangan kami. Kami tetap terus berpaut kepada keputusan Allah yang tidak akan pernah Kau ingkari. Waktu akan tiba, saat nyata akan datang, firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia. Perkataan-perkataan yang Kau sampaikan sesuai dengan Kau katakan melalui Musa hamba-Mu, bukanlah perkataan-perkataan yang hampa, tapi itulah hidup kami ya Tuhan. Bapa, seperti Hizkia mengeluarkan segala bentuk kenajisan, kecemaran dari bait suci, membuka pintu-pintu bait suci, menghidupkan kembali segala pelita-pelita yang sudah padam. Kami mau mengadakan, kami mau memulihkan keberadaan ini oleh kekuatan dan pemulihan terjadi atas setiap kami. Restorasi terjadi atas setiap kami. Kami merindukan kehadiran-Mu nyata. Seperti Kau berkata, di mana ada Roh-Mu, di situ ada kemerdekaan. Kami rindu Roh Allah dan pada gereja-Mu kembali, untuk pergi membebaskan yang terikat, melepaskan yang terbelenggu, memerdekakan yang tertawan, mencelikan mata yang buta, untuk membawa kabar rahmat tahun Tuhan. Terang Tuhan ada di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kematian dan maut sekalipun. Bapa, terima kasih, Engkau yang hendak kami beritakan, Engkau yang hendak kami suarakan. Bukan siapa, bukan golongan apa, bukan diri kami, tapi Engkau yang hendak kami beritakan. Seperti dikatakan, biar Engkau yang bertambah-tambah, kami yang berkurang-kurang. Bapa, motivasi kami bukan untuk siapa, bukan untuk denomisasi, bukan buat segala golongan, tapi buat Engkau yang kami beritakan, yang sudah bangkit itu, yang sudah hidup itu, yang sudah kalahkan maut dan kematian itu. Itu yang kami beritakan, itu yang kami akan nyatakan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, kasih karunia-Mu tetap masih ada. Kami bersyukur yang firman ini Tuhan menyadarkan atas setiap kami, untuk kami kembali kepada Kau. Seperti ada yang terhilang, kembali. Kau telah siapkan semuanya, Kau sudah sediakan semuanya. Yang luar biasa itu, hamba percaya, hamba yakin, Kau sudah sediakan semuanya. Terima kasih. Berkati kami, gereja-Mu, berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati negara kami Indonesia ini, berkati presiden kami bersama wakil presiden kami, dengan kabinet kerjanya bersatu ini, dan seluruh jajaran-jajaran dari tingkat provinsi sampai ke tingkat RT di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Berkati ya Tuhan, melalui gereja-Mu, keberadaan ini Kau nyatakan kebesaran-Mu. Sungguh hanya Engkaulah satu-satunya, tidak ada yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong jemaat-Mu, tolong anak-anak-Mu, keberadaan, kesulitan yang dihadapinya tidak membuat putus asa. Ya Tuhan, tetap berkasih karunia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Kau dengar doa kami. Kami percaya Engkau sanggup menjawab jauh lebih banyak dari apa yang dapat pikirkan yang kami doakan. Menurut kuat kuasa Mu bekerja. Dan Engkau Allah yang tak terbatas hanya melalui doa-doa kami, yang mengerti, bahkan menyiapkan sesuatu yang melampaui dari apa yang dapat kami lihat, yang kami dapat dengar, yang timbul dalam hati dan pikiran kami. Allah sudah sediakan bagi kami ya Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan layak kami persembahkan kepadamu. Hanya Engkau yang disanjung, hanya Engkau yang ditinggikan, tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kedangkan tangan-Mu yang kuat
Berkatilah gerejamu, berkatilah anak-anak yang kau kasih dalam ketebusan karyamu ya Tuhan. Turun kiranya kasih karunia anugerah dari Bapa di sorga melimpah-limpah atas setiap anak-anakmu dan putranya Yesus Kristus Tuhan, yang memberi penuh limpah, damai dan sejahteranya. Dan persekutuan Roh Kudus turun menyertai, diam dan tinggal bersama kami dari saat ini sampai Maranatha. Dan ini berkat turun atas setiap kami di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama dengan saya yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang aku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu menyelamatkan jiwa